Kita mencoba membahas sedikit lagi sisa dari materi proses costing yang kemarin belum tuntas ya kita bahas, yaitu masalah proses produksi di mana pada proses tersebut dibutuhkan atau dimasukkan tambahan bahan baku pada proses selanjutnya, proses berikutnya ya. Oke, jadi kita coba selesaikan masalah proses cost. Kemarin kita sudah membahas tentang proses cost ini, baik itu proses yang hanya melalui satu tahapan maupun melalui lebih dari satu tahapan ya. Kemudian kita juga mencoba melihat proses cost itu kalau seandainya di sana ada barang dalam proses di awal periode ya. Dan untuk itu kita mengenal dua metode yang bisa kita pakai untuk menanganinya, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO ya. Lalu bagaimana penanganannya dan pemberlakuan untuk persediaan awal dan persediaan akhir barang dalam proses dengan metode FIFO dan metode FIFO dan metode harga rata-rata sudah kita selesaikan ya. Ini yang kemarin kita agak tergantung ya, tidak tuntas kita selesaikan, yaitu masalah tambahan bahan baku pada departemen selanjutnya ya. Jadi kadang-kadang dalam proses produksi bahan baku yang dimasukkan pada departemen awal itu mungkin sudah cukup, sehingga pada proses kedua atau proses ketiga dan selanjutnya mungkin tidak lagi ditambahkan bahan baku, paling mungkin ditambahkan bahan pembantu atau mungkin hanya butuh proses lebih lanjut sehingga tenaga kerja dan overhead yang dibutuhkan. Tetapi dalam produksi barang-barang tertentu, kadang-kadang begitu sudah selesai proses pertama, masuk ke proses kedua, masih dibutuhkan tambahan bahan baku. Artinya bahan baku yang mungkin berbeda dari bahan baku yang dimasukkan pada departemen pertama. Sehingga dengan kondisi itu dimungkinkan terjadi dua hal ini. Pertama, katanya penambahan bahan baku itu tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan. Ya, jadi tambahan bahan baku itu hanya ingin menambah bahan baku yang ada, tetapi produk akhirnya tetap. Ya, jadi kalau misalnya pada departemen 1 dimasukkan bahan baku, lalu bahan baku itu sebanyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 unit misalnya ya. Jadi begitu selesai proses, masuk ke tahap kedua, dibutuhkan tambahan bahan baku. Tapi dengan tambahan bahan baku itu yang hasil akhirnya tetap yang 1000 juga, tidak bertambah ya. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua bisa juga menambah jumlah produk yang dihasilkan. Jadi artinya begitu di proses pertama dimasukkan bahan baku untuk kebutuhan misalnya 1000 unit, selesai dia masuk ke proses kedua, di proses kedua dibutuhkan tambahan bahan baku, begitu ditambahkan bahan baku, unit yang dihasilkan itu tidak lagi 1000, tapi sudah lebih dari itu, misalnya menjadi 1200 atau 1100, jadi ada pertambahan. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu yang terjadi ya. Itu yang akan kita coba lihat kembali ya. Baik, ini yang terlambat masih banyak ya. Oke, ya. Nah, ini mungkin sudah kita lihat kemarin ya, tapi belum kita bahas lebih lanjut. Di sini ada sebuah perusahaan, namanya perusahaan cat ini ya, Tiger Paint ya. Di barang dalam proses awalnya ada 800 unit ya, dengan biaya sebagai berikut dan tingkat kesiapannya ada ya. Lalu dia ini merupakan departemen kedua, yaitu departemen pencampuran ya, pencampuran. Lalu sebelum masuk proses pencampuran, ini ada dulu dilakukan proses pewarnaan, dan itu dilakukan pada departemen pewarnaan. Ya. Departemen pewarnaan ini memproses, ya, ada bahan baku, ada upah dan sebagainya. Lalu yang selesai dari proses pewarnaan ini adalah 2000 unit. Ya, 2000 unit. 2000 unit ini masuk ke dalam proses pencampuran. Sehingga kalau kita hitung tentu 2000 ditambah dengan
800 yang sudah menunggu di sana, 2.800 ya. Tetapi pada proses pencampuran ini tidak hanya sekedar pewarnaan, tapi dibutuhkan lagi tambahan bahan baku berupa yang disebut misalnya di sini latex ya. Begitu dimasukkan latex sebanyak 4.000 untuk kebutuhan 4.000 unit ya, maka dia akan bertambah ya, karena kita lihat di sini 2.000 ditambah 800 itu 2.800 ya, ditambah untuk yang 4.000 tentu akan menjadi 6.800 ya, 6.800. Jadi apa namanya, penambahan bahan baku itu menaikkan jumlah unit produk ya. Jadi menjadi 6.800. Dari 6.800 itu yang selesai dan dikirim ke Departemen Pengalengan untuk digalengkan itu 5.800 dan masih tersisa 1.000. Nah, ini dia kondisinya ya. Jadi kalau demikian bagaimana? Tentu itu akan berakibat kepada biaya per unit ya, karena apa namanya, unitnya naik sedangkan biayanya sudah ditentukan. Jadi dengan demikian biaya per unitnya akan menjadi turunnya. Oke, kita coba lihat laporannya. Ini dia. Kalau kita gunakan metode harga rata-rata, ya, di sini ada persediaan barang dalam proses awal sebanyak 800 unit, ya, tingkat kesiapannya ini. Yang diterima dari Departemen Pewarnaan 2.000, tetapi yang ditambahkan bahan baku yang ditambahkan berupa latex 4.000 sehingga totalnya 6.800. Ya. Dari situ yang selesai diproses dan ditransfer ke pengalengan itu 5.800 sehingga yang tertinggal masih 1.000 dengan tingkat kesiapan ini ya. Oke, perhitungan biayanya kita bisa lihat ya, kalau metode rata-rata masih ingat ya, bahwasannya kita harus memisahkan ya antara harga pokok dari barang di proses awal dengan biaya yang terjadi pada proses tersebut. Nah, di sini kita lihat harga pokok dalam produk awal itu 1532 ya, datanya tadi ada ya 1532 dari Departemen Pewarnaan ya. Oke. Itu adalah yang melekat pada yang 800 unit ya. Kemudian untuk yang 800 itu akan dilakukan proses lebih lanjut ya, sehingga akan dibutuhkan biaya ya. Kalau kita lihat dari laporannya tadi, ini dia 1632, kemudian 57 dan ya. Kemudian biaya yang terjadi selama bulan itu di Departemen Pencampuran tadi ya, Departemen Pencampuran yaitu 12.000. Ini ada data di depan tadi ya, sehingga kalau kita jumlahkan ini dia, lalu unit setaranya adalah 6.863. Itu menghitungnya tentu berdasarkan ini ya. Ya, untuk yang 6.800 ini menghitungnya adalah 5.800 ya, sama seperti rumus kita biasa, ditambah persediaan akhir 1.000 yang tingkat kesiapan 100%, berarti 68 untuk biaya bahan baku. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja dan overhead ini baru 50%, berarti 5.800 ditambah 50% dari 1.000 ya, 500 berarti 6.300. Lalu kita hitung biaya per unitnya ya. Kemudian itu akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu perhitungan harga pokok. Ini yang selesai 5.800 kali 6,5 ya, dapat dia. Lalu persediaan akhir ini berasal dari Departemen Pewarnaan. Kemudian ini bahan baku yang apa namanya, yang sudah siap 100%, berarti dikali 2,74 kali 100%, sedangkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead yaitu masih 50% ya, sesuai dengan ini ya, 50%, maka kita dapatkanlah ini ya. Ini dia hasil perhitungannya dengan metode apa ini? Metode harga rata-rata ya. Saya kira kita langsung saja masuk kita ke metode FIFO. Metode FIFO kemarin tidak dipisahkan biaya-biaya yang ada pada apa itu? Pada barang dalam proses awal ke dalam komponen-komponen biaya, tapi disatukan saja. Ini dia ya. Bisa lihat
Ya, di sini unit setara. Barang dalam proses awal adalah 6.000 unit setaranya ya. Oke, kemudian yang dalam bulan yang bersangkutan ya. Ini 61860 ya. Yaitu bagaimana menghitungnya? Ya, ini tentu pakai rumus FIFO itu ya. Rumus FIFO itu adalah barang yang ada pada proses awal menurut tingkat kesiapan yang dibutuhkan, ya kan? Menurut tingkat kesiapan yang dibutuhkan, ditambah dengan barang yang selesai, lalu ditambah lagi dengan barang yang selesai pada produk barang yang dalam proses pada produk akhir menurut tingkat kesiapannya. Tetapi barang yang selesai kemarin kita harus hitung, yaitu berupa barang yang benar-benar selesai dikurangi dengan barang yang ada pada awal proses, ya itu dia. Ya. Jadi sehingga mendapatkan angka-angka ini nanti bisa dicek kembali lah. Ya, saya kira ini sudah betul. Sehingga akhirnya kita dapatkan harga pokok per unit 6,55. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya ini dia. Ya, untuk yang 5.800 ya. Ini dia 37655. Lalu untuk barang dalam proses akhir ini dia, sehingga totalnya adalah 43.315. Saya kira ini bisa disimak lagi kalau nanti dirasa masih membingungkan ya. Oke, itulah sisa topik yang Rabu lalu belum kita selesaikan ya. Baik, kita akan teruskan ke topik yang terakhir untuk sampai tengah semester nih. Baik, topik terakhir berkaitan dengan sistem pembiayaan proses dan sistem pembiayaan pesanan. Kita bahas mengenai masalah produk yang hilang dalam proses. Ya, produk yang hilang dalam proses berarti produk yang hilang dalam proses ini hanya terkait dengan proses cost. Ya, sedangkan masalah barang rusak ya, atau spoilage ini ya, barang yang diolah kembali atau rework dan barang sisa ini nanti berkaitan dengan keduanya, yaitu barang sistem pembiayaan proses dan sistem pembiayaan pesanan ya. Oke. Kadang-kadang bisa terjadi bahwasanya dalam proses produksi itu ada yang hilang selama proses ya. Jadi misalnya dimasukkan bahan baku untuk kebutuhan 1.000 unit. Nah, begitu sudah dilakukan pengolahan, ternyata tidak 1.000 unit yang keluar, tapi ada yang hilang, ya. Misalnya menjadi katakanlah 900 unit. Nah, itu juga bisa terjadi dalam suatu proses produksi, ya. Tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadinya produk yang hilang, ya. Nah, ini bisa terjadi kehilangannya itu di awal proses. Jadi begitu proses dimulai, dia sudah ada yang menyusut misalnya, ya, atau hilang di akhir proses, ya. Jadi artinya hilang di awal proses itu kita sudah tahu dia akan menyusut, ya. Sedangkan yang di akhir proses itu kita sudah lihat prosesnya berjalan, tapi pada akhir proses ternyata dia tidak sampai segitu, ya. Oke, produk yang hilang di awal proses ini kita ambil dulu. Itu dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan. Ya, kenapa tidak dianggap menyerap biaya produksi? Karena pada awal proses begitu biaya mau dibebankan, dia sudah hilang duluan. Berarti dia tidak ikut menyerap. Ya, dan oleh sebab itu katanya akibatnya tentu dia katanya tidak diikut sertakan dalam perhitungan ekuivalen unit. Jadi memang dia tidak ikut dalam perhitungan ekuivalen. Begitu dia hilang di awal, ya. Nah, sedangkan jadi kalau begitu dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses akan berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan, ya. Jadi harga pokok produksinya akan jadi naik, gitu ya. Akan jadi naik. Kenapa? Karena unitnya berkurang, turun, ya. Oke. Dalam
departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Nah, ini pada departemen kedua ya, yaitu menaikkan harga pokok produksi per unit produk yang diterima. Ini jelas karena dia hilang di awal ya. Atau menaikkan harga pokok produk persatuan ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen pertama. Jadi menaikkan harga pokok produksi per unit dari yang diterima ya, atau dan juga menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen pertama. Jadi karena departemen pertama mengalami kenaikan biaya per unit, maka itu akan berakibat pada departemen berikutnya. Ya. Ini contoh yang hilang di awal proses. Ya. PT Rama memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui departemen produksi, ya, yaitu departemen 1 dan 2. Informasi yang terkait ini dia masuk dalam proses 125.000 unit, ya. Lalu yang selesai 100.000 unit dalam produk akhir, ya, barang dalam proses produk akhir ada 20.000 unit, berarti ada kehilangan 5 ya, karena harusnya kalau 100 yang selesai produk dalam proses akhir harusnya 25, tapi di sini hanya ada 20, berarti ada 5 yang hilang dalam proses. Nah, yang 20 dalam produk dalam proses akhir itu untuk bahan 100%, untuk konversi 75%. Kemudian di departemen 2 juga ada kehilangan di sini ya, karena 100.000 unit diselesaikan oleh departemen 1 masuk ke departemen 2. Kemudian dari situ selesai 85.000 unit. Harusnya yang tersisa adalah 15, ternyata yang tersisa hanya 10. Berarti ada 5.000 lagi yang hilang. Ini tingkat kesiapannya ya. Oke. Kemudian ini biaya-biaya produksinya. Bahannya 6 juta departemen 1, tenaga kerja 3450 dan overhead 1725. Sedangkan departemen 2 tidak ada tambahan bahan, tenaga kerja 6,3 dan overhead 3,6 ya. Lalu ditanyakan di sini biaya produksinya dan buatkan laporan biaya produksi per departemen ya. Akibat kehilangan di awal proses. Oke, pertama kita mau menghitung unit ekuivalen dulu lah. Inilah yang memudahkan ya. Unit ekuivalen, kita lihat bahannya itu ini dia di departemen 1. Yang dimasukkan dalam proses itu kan 125.000 ya. Kemudian yang ditransfer 100.000 karena selesai, yang tersisa 20.000 akibatnya hilang 5.000 ya. Jadi yang 100.000 ini ya kita hitung unit ekuivalennya yaitu 100.000 karena ini sudah selesai, maka dia langsung nilai 100.000 ya. Sedangkan yang tersisa pada produk akhir itu adalah 20.000. Lalu tingkat kesiapannya tadi iya sudah 100% untuk bahan ya, 100% untuk bahan ya. Berarti dia adalah 100.000 tambah 20.000 sama dengan 120.000. Sedangkan untuk konversi itu adalah 100.000 ditambah dengan 20.000 kali 75%. Karena di sini tingkat kesiapannya 75% ya. Ya, ini dia. Oke. Sehingga akhirnya kita dapatkan 115. Oke. Kemudian nah ini tidak menganut format yang selama ini kita buat ya. Format yang selama ini kita buat adalah dimulai data produksi, baru kemudian perhitungan biayanya dengan menghitung unit ekuivalen di sana ya. Ini kita buat dulu perhitungan unit ekuivalen di depan, itu ada masalah ya. Jadi yang dimasukkan dalam proses soft 25, oke, ini sudah ya, sudah confirm ya. Karena di situ ada hilang 5 ya. Data produksinya sudah. Kemudian kita lihat perhitungan biayanya. Biaya di departemen 1, biaya bahan adalah 6 juta ya. Betul, ini ya. 6, 3, 4, 50 dan 17, 25. Ya, ini dia.
Oke. Kemudian dibagikan dengan unit ekuivalen. Tadi unit ekuivalen sudah kita hitung, maka dapatlah biaya per unitnya ini. Ya, 50 untuk bahan, 30 untuk tenaga kerja, dan 15 untuk overhead. Total menjadi 95. Ya, dengan jumlah biaya 11.175. Lalu perhitungan harga pokoknya yang selesai ditransfer ke departemen 2 itu ada 100, ya. 100.000 kali 95 dengan 9.500.000, ya. Sedangkan barang dalam produk akhir ini berisi bahan, ya, 20.000 unit kali biaya per unit 50 kali tingkat kesiapan 100%, kan 1.000. Untuk tenaga kerja 20.000 kali 30 per unit kali 75% tingkat kesiapan. Begitu juga dengan overhead. Sehingga kita dapatkan jumlah biaya yang dibebankan itu adalah 11.175 sama seperti yang di sini, ya. Oke. Ini untuk departemen 1, ya. Jadi kalaulah seandainya, ya, tidak terjadi kehilangan sebesar yang 5.000, ya, tidak kehilangan sebesar yang 5.000, tentu biaya per unit ini tidak seperti ini. Tentu akan lebih rendah dari 95, ya. Akan lebih rendah dari 95. Kenapa? Karena bahannya tentu tidak akan dibagi dengan 120.000, tapi tentu akan dibagi dengan 125.000, ya. Kalau memang tingkat kesiapannya adalah 100%. Jadi akibat dari kehilangan itu terjadi kenaikan apa? Kenaikan biaya per unit. Oke. Ya, ini kalau kita lihat secara keseluruhan, tadi kita telusuri satu persatu, ya. Ini dia. Ini laporan akhirnya. Oke, ini sudah confirm tadi. Ini juga sudah confirm kemarin. Oke. Itu di departemen A. Itu yang akibat dari apa tadi? Hilangnya di awal proses, ya. Nah, dia ya hilangnya di awal proses. Jadi dia akan mana tadi? Kalau dia hilang di awal proses akan menaikkan harga pokok produksi per unit produk, betul ya? Dari seharusnya tidak 95, lebih kecil dari 95 tapi seharusnya, tapi di sini naik menjadi 95. Ya. Kenapa dia naik? Karena katanya apa tadi? Karena mana dia alasannya? Karena dia tidak diikutkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Jadi karena tidak diikutkan dalam perhitungan unit ekuivalen, maka unit ekuivalennya turun, ya. Sehingga biaya per unitnya menjadi naik. Oke. Baik. Sekarang kita coba lihat di departemen 2, ya. Departemen 2, unit ekuivalennya tadi kita lihat adalah 85.000, ya. Dia terima sebanyak berapa tadi? 100.000, ya. 100.000 dia terima. Dari 100.000 itu selesai 85.000. Lalu harusnya tersisa 15, tapi ternyata tersisa hanya 10. Berarti 5.000 juga hilang, ya. Jadi ini juga sama menaikkan harga pokok per unit, ya. Jadi untuk unit ekuivalen kita hitung di sini 85.000 tambah 10% kali 100%. 100 kali tambah 10.000 kali 100%, 95.000. Untuk konversi 50%, ya. Lalu biaya per unitnya kita bisa hitung 9.500.000 yang berasal dari departemen 1, ya. Dibagi 95.000 unit sama dengan 100, ya. Sebentar, ya. Yang ditransfer 100.000, ya.
100.000 unit. Harga pokok barang dalam proses dari Departemen 1 itu adalah berapa? 9.500.000. Sebentar, 9.500.000-nya dari mana angkanya itu? Ini ya. 9.500.000 ya. Kemudian dibagi 95.000. Dibagi mana dia? Mana dia 95.000-nya? Ya, ini. Bagi 95.000 sehingga harganya jadi 100. Di departemen sebelumnya berapa itu harga yang ditransfer? Hanya 95 ya per unitnya. Ya, tapi karena tadi ada yang hilang ya, dia menjadi 95.000 bukan 100.000 ya. Jadi akibatnya harga pokok per unitnya naik ya. Jadi 100. Kemudian tenaga kerja ini terkait dengan perhitungan kita yaitu yang berapa? Yang 6.300.000 di Departemen 2 ya biayanya. Mana dia? Ya, 6.300.000 dan 3,6. Ya, dibagi dengan untuk tenaga kerja 90.000 ya, untuk overhead juga 90.000 sehingga totalnya biaya per unitnya menjadi 70. Sehingga total biaya per unit adalah 210.000. Ya, 210 ya. Lalu perhitungan harga pokoknya barang selesai dan transfer ke gudang itu 85.000 ya. Dikali dengan 210 itu 17.850. Lalu persediaan akhir tadi ada berapa itu? 10.000 ya, 10.000. Ini dia. Dikali tingkat kesiapan 100% kali 100 per unit. Maka 1 juta. Untuk tenaga kerja 50% kali 70 per unit ya. Untuk overhead juga demikian sehingga kita dapatkan angka 19.400.000 dan ini confirm dengan perhitungan di sini ya. Ya, saya kira kita ya, ini tidak dibuat laporan yang tersendiri seperti yang ada pada Departemen A ya. Ini yang di Departemen 2. Jadi saudara mungkin bisa buat lagi ya, tinggal memindahkan saja ini ya. Yaitu pertama apa tadi? Pertama adalah data produksi, kemudian data perhitungan biaya per unit, kemudian data pembebanan biaya ya. Oke, jadi kalau kita lihat itu dampaknya 2 kali ya. 2 kali dampaknya. Pada kalau dia hilang di awal departemen ya, maka dia berarti itu hilangnya di awal Departemen 1 ya. Karena hilang di awal Departemen 1, maka harga pokok per unit di Departemen 1 naik sebab dia tidak dimasukkan dalam unit ekuivalen. Ya. Itu akibat pertama. Akibat kedua ya, karena di Departemen kedua juga mengalami kehilangan di awal proses ya, maka jumlah unit ekuivalennya juga tidak ikut ya, tidak ikut ya. Sehingga di sini dia harusnya di sini ada 15 ya, tapi tidak ikut sehingga akhirnya akan menaikkan pula menaikkan pula biaya per unit pada departemen yang bersangkutan. Jadi semakin tinggi dia ya, akibat dari kehilangan tersebut. Oke, ini jurnalnya ya, jurnalnya.
Baik, sebelum kita masuk ke hilang di akhir proses, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, saya kira tak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita coba lihat yang kemungkinan kedua, yaitu yang hilang di akhir proses. Hilang di akhir proses. Jadi di awal proses dia masih tetap ada, tapi begitu proses berjalan dan tiba pada akhir proses, di situ baru ketahuan dia hilang ya. Produk yang hilang di akhir proses itu sudah ikut menyerap biaya produksi, jelas ya, karena dia ikut dalam proses. Tapi begitu menjelang akhir dia hilang ya. Sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Nah, jadi unit ekuivalennya adalah total produk selesai ya, biasa ya, ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut presentasi kesiapannya, ditambah dengan produk hilang. Kalau tadi kan tidak ditambah dengan produk hilang. Ya, kalau dia hilang di awal proses, maka ini tidak ada. Ya. Tidak ada karena dia tidak ikut menyerap biaya. Jadi kalau begitu unit ekuivalennya hanya berupa total produk selesai ditambah dengan PDP akhir. Ya, tapi kalau dia hilang di akhir proses, dia ikut menyerap biaya sehingga dia harus diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Oke, kita lihat ini contohnya. Rama melakukan proses produksi untuk produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses 2 tahapan ya. Informasi untuk penyusunan laporan produksinya sebagai berikut. Masuk dalam proses 125.000, barang selesai 100.000, barang dalam proses akhir 20.000, dan kehilangannya baru diketahui di akhir proses sebesar 5.000. Ya. Kemudian tingkat kesiapan nih masing-masingnya. Begitu juga dengan di departemen kedua. Ya. Oke. Biaya produksinya ini ya untuk departemen 1 ya ada bahan, tenaga kerja dan overhead. Untuk departemen 2 hanya tenaga kerja dan overhead saja. Bahan tidak perlu ya, tidak ada tambahan. Oke. Kemudian kita akan menghitung ya unit ekuivalen dulu di departemen 1. Bahannya untuk tiket bahan itu tadi yang selesai 100.000 ya. Sedangkan barang dalam proses akhir 20.000 ya, dengan tingkat kesiapan 100% untuk bahan ya, lalu yang hilang 5.000. Bagaimana kita menghitung unit ekuivalen? 100.000 ini yang selesai ditambah dengan barang dalam proses akhir atau PDP akhir 20.000, tingkat kesiapan 100%, ditambah dengan yang hilang itu. Jadi yang hilang tetap ikut diperhitungkan karena dia sudah menyerap biaya. Ya. Jadi totalnya menjadi 125. Untuk konversi 100.000 tambah 20.000 kali 75% ya, ditambah 5.000 yang hilang sehingga menjadi 120.000 ya. Jadi biaya per unit bahan ya itu 5 juta, angka 5 jutanya ada nih ya, ini departemen 1, 5 juta, 2,4 dan 1,2 ya, 5 juta, 2,4, 1,2 dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk bahan 125 ya, untuk upah dan tenaga kerja untuk upah dan overhead 120.000, sehingga akhirnya kita dapatkan angka biaya per unit untuk produk yang keluar dari departemen 1 itu adalah sebanyak 70 ya. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya, barang yang selesai 100.000 ini ya, dikali dengan 70 dapat 7 juta, sedangkan barang dalam proses akhir 20.000 unit ya. 20.000 unit ini dia, kali tingkat kesiapan 100% kali 40, untuk tenaga kerja kali 20, tingkat kesiapan 70%, untuk overhead kali 10.
Sedangkan produk yang hilang itu diperhitungkan sesuai dengan harga pokok produk jadi. Jadi dia seolah-olah masuk dalam produk jadi ini. Karena hilang dia di akhir proses. Ya. Jadi 350.000 maka totalnya menjadi 7350. Nah, jadi ini mungkin bisa, kalau seandainya ada soal seperti ini bisa kelupaan ya, bisa kalau dia hilang di akhir proses. Tapi itu memang harus dimasukkan dan dia seolah-olah ikut sebagai produk yang dihasilkan. Tapi tidak dihasilkan ya. Karena logikanya dalam dalam kasus proses dalam kasus yang hilang di akhir proses ya, barang jadinya itu barang yang diterima itu 125, lalu PDP akhir 20, berarti yang barang yang jadi itu harusnya 105, tapi ternyata yang jadi hanya 100, berarti 5 itu hilang di akhir proses. Nah, berbeda dengan pendekatan yang hilang di awal proses. Kalau hilang di awal proses, yang diterima 125 ya, yang selesai 100, berarti yang tinggal di akhir itu 25, tapi ternyata hanya tinggal 20. Ya, itu yang anggapannya yang berbeda ya. Oke, jadi kalau kita coba lihat di sini, biaya yang dibebankan adalah sebesar 8,6 ya, 8,6, yaitu pertambahan antara biaya dalam proses akhir menurut tingkat kesiapan dan biaya per unitnya ditambah dengan barang yang selesai bersama dengan barang yang hilang. Nah, ini dia. Sehingga totalnya 8,6, ini konform dengan 8,6 di sini. Oke. Kemudian kalau kita masuk ke departemen kedua ya, juga kasusnya sama ya, yaitu yang selesai pada departemen kedua itu yang diterima dari departemen 1 itu 100, yang selesai 85 ya. Yang tersisa 10 ya, yang hilang 5. Tingkat kesiapan 100% untuk bahan dan 50% untuk konversi. Ya. Jadi kalau begitu untuk bahan itu 85.000 ya, ditambah dengan barang dalam proses akhir 10.000 unit kali 100% ditambah dengan produk hilang. Ya, ini dia. Sedangkan untuk konversinya 85.000 ditambah dengan 50% kali 10.000 untuk PDP akhir tambah dengan yang hilang 5.000 sehingga total menjadi 95. Lalu perhitungan biaya per unitnya ini dia 73,5 ya, berasal dari departemen 1. Coba lihat di departemen 1 tadi perhitungannya per unit itu adalah 70 ya, 70 ya, tapi karena diproses lagi pada departemen 2 dan hilang lagi di proses 2 5.000, maka dia menjadi naik lagi 173,5 yang semula 170 ya. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya ini dia 85.000 yang ditransfer ke gudang ya, kali dengan 173,5 ini dia. Lalu barang yang hilang kita hitung juga ya, 5.000 kali ini dapat ya. Kemudian barang dalam produk akhir atau PDP akhir yang 10.000 itu tingkat kesiapan untuk departemen 1 itu sudah 100% ya, dikali 73,5, jadi bukan dikali angka 70 ya, sudah menggunakan angka yang baru ya. Tenaga kerja kali 60, overhead dikali 40, sehingga totalnya adalah 16.850 dan konform dengan angka ini. Ya, ini jurnalnya ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Jadi perbedaannya hanya di ya. Bertanya sedikit Pak. Ya, 7X. Mengenai PV Century Pak. Ya Pak. Century ya. Tadi saya Pak. Tadi saya di awal belum ngerti Pak. Maksudnya barang yang hilang itu barang yang bagaimana ya Pak? Barang yang pecah atau barang yang dia diprosesnya misalnya di targetnya 95 tapi di akhir jadi 90. Jadi maksudnya barang yang hilang itu bagaimana maksudnya? Ya artinya kita sudah buat standar ya, misalnya untuk menghasilkan 1 unit produk dibutuhkan bahan misalnya 2 kilo ya. Untuk 1 unit itu dibutuhkan 10 berapa tadi? 1 unit dibutuhkan misalnya 2 kilo bahan ya. Lalu kita ingin menghasilkan 1000 unit. Oke. Jadi kalau begitu kita akan gunakan bahan atau kita masukkan bahan sebanyak 2000 kilo. Nah, begitu ini diproses, ternyata yang tinggal itu, yang terjadi itu tidak 1000 unit, tapi misalnya hanya 800 unit. Yang 200 unit itu hilang begitu saja. Mungkin dia menyusut atau mungkin dia artinya di sini tidak disebut rusak ya, tidak disebut rusak. Kenapa? Karena dia sistem harga pokok proses ya. Jadi dia kan berproses terus. Jadi mungkin itu ada kelalaian dalam proses produksi sehingga ada yang hilang dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi yang jelasnya dia bukan dalam bentuk produk yang rusak, ya, tapi dia hilang. Nah itu tentu akan terjadi pada proses produksi yang mungkin produknya berupa barang-barang yang diolah tapi bukan berupa bahan baku yang fisiknya gimana ya. Kalau misalnya roti itu kan kalau seandainya dia dalam bentuk tepung kemudian kan bisa menyusut ya, mungkin ada kesalahan dalam proses dan sebagainya. Jadi dia tidak dalam bentuk ada barang yang rusak setelah itu, tapi dia hilang gitu saja ya. Mungkin menguap atau mungkin terbakar dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan yang hilang dalam proses. Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, mungkin ada yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, satu-satu. Siapa duluan nih? Si Job Handovo ya. Iya Pak, pertanyaan saya singkat aja Pak. Ya. Berarti perbedaan perhitungan barang hilang di awal proses dan di akhir proses itu perbedaannya cuma di perhitungan unit ekuivalennya aja ya Pak? Unit ekuivalen. Tapi dia akan berdampak pada biaya kan? Iya Pak. Tapi kalau misalnya berarti kalau hilang di akhir proses berarti sama aja lah Pak, sama metode biasa, metode rata-rata gitu Pak. Nggak ada pengaruh yang lain gitu. Kalau dia hilang kalau dia hilang di awal proses, itu tadi dalam ekuivalen dia tidak masuk ya, sehingga unitnya menjadi sedikit ya, menjadi sedikit. Dengan unitnya menjadi sedikit, maka biaya per unitnya naik, ya, biaya per unitnya naik. Tapi kalau dia hilang di akhir proses, dia ikut di dalam unit ekuivalen, memang secara perhitungan biaya per unitnya akan mengalami kenaikan di proses berikutnya. Ya. Kalau dihilang di awal proses tadi, dia tidak masuk dalam unit ekuivalen, sehingga pada proses yang bersangkutan dia sudah mengalami kenaikan biaya per unit. Oke. Ya, mungkin ini bisa kita lihat di Departemen 1 itu. Di Departemen 1 itu 70 ya. Kalau kita hitung yang seharusnya memang 70 ya. Kalau misalnya tidak ada kehilangan, cobalah ini kalau tidak ada kehilangan, itu berarti untuk bahan itu unit ekuivalennya adalah 105.000 ditambah dengan 20.000 kali 100%.
berarti 125. Ya, jadi biaya per unitnya untuk bahan tetap 40. Ya. Kalau untuk konversi juga tentu demikian. Ini tentu 105 ditambah dengan 20.000 kali 75%. Ya, ini dapatnya berapa? Mungkin tidak 120 ya, tapi 120 sekian. 20.000 kali 75% berapa nih? 15 ya. Berarti di sini seharusnya 120 juga. Ya, 120 juga ya. 120 juga. Ya, sama ya. Karena 5.000 ini masuk dalam hitungan barang selesai. Jadi kalau dia hilang di akhir proses, itu berarti biaya per unit pada departemen yang bersangkutan tidak mengalami kenaikan. Ya, dia tetap sebesar itu. Tapi begitu masuk ke departemen berikutnya, nah di sini dia mengalami kenaikan. Jadi dia tidak masuk di angka ini. Jadi walaupun yang diterima itu adalah 70 per unit, maka pada departemen 2 itu tidak jadi 70 tapi sudah naik menjadi 73,5. Ya. Berbeda dengan yang hilang di awal proses. Nah, dia yang hilang di awal proses ya. Ya, kita lihat departemen 1. Ini departemen 1. Ya, departemen 1 di sini memang dia 100.000 ditambah dengan 20.000 kali 100%, jadi 120. Yang hilangnya tidak masuk. Ya, harusnya kan 125. Ya, karena dia hilang di awal, maka dia tidak masuk dalam unit ekuivalen, sehingga akibatnya 6 juta dibagi 120.000 itu dapat 50. Nah, kalau seandainya kehilangannya tadi di akhir proses, maka ini tentu akan dibagi 125. Sehingga ini akan rendah. Jadi kalau 6 juta dibagi 125.000 berapa itu kira-kira ya? Uh, 6 juta dibagi 125.000 unit ya. Itu dapatnya 48 ya, 48. Tapi karena ada yang hilang di awal proses, dia tidak masuk dalam unit ekuivalen menjadi 50, naik 2 dia. Dan akhirnya totalnya 95 ya, totalnya 95 per unit. Di departemen 2 coba lihat di sini departemen 2 dia mengalami kenaikan lagi ya. Tidak 95 seperti yang tadi kita dapatkan di sini, tapi menjadi 100. Ya. Ya, jadi berbeda dengan yang hilang di akhir proses. Jadi kelihatannya perbedaannya di situ. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Baik, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Lina ya. Oke, Pak, silakan. nanti Pak, bila di soal nanti kan Pak ada instruksi soalnya menyusun laporan biaya produksi itu nanti kita kerjainnya dari hilangnya proses di awal sampai proses di akhir ya Pak. Kalau rencana materi ya sampai di situ. Kalau pertanyaan dalam soal ujian ya mungkin saja masuk, mungkin saja tidak masuk. Itu yang ditanyakan. Baik, Ya, kalau menurut konsepnya bahwasanya materi ujian itu adalah materi yang diberikan dari awal hingga pertemuan ke-7 ya kan, pertemuan hari ini. Nah, apakah nanti dalam soal itu masuk? Itu nanti kita lihat ya. Cuma kalau itu juga tergantung kepada model soal yang akan kita pakai ya. Kalau model soal yang akan kita pakai adalah berupa essay, nah, mungkin saja masuk, mungkin tidak masuk. Tapi kalau seandainya model atau
model ujiannya yang kita pakai adalah multiple choice, itu tentunya akan mencakup semua. Jadi tinggal nanti kita pilih bersama ya, kesepakatan bersama lah apa nanti ujiannya multiple choice atau essay. Kalau multiple choice itu sudah pasti seluruh komponen diperkirakan akan masuk. Tapi kalau dia essay tentu akan dipilih yang mana yang lebih tepat, yang akan diujikan gitu. Tetapi bedanya kalau dia multiple choice jawabannya sudah tersedia, tinggal kita pilih saja gitu ya. Jadi nanti ya terserah lah, kita mungkin buat kesepakatan bersama mana yang kita pakai ya. Karena hari ini kan pertemuan ke-6, Rabu depan kita udah pertemuan ke-7, maka mungkin Rabu depan kita sudah bisa putuskan bersama apakah di pertemuan ke-8 kita langsung ujian ya. Kemudian kalau memang begitu, bagaimana format soal yang kita mau, nah, itu nanti kita sepakati bersama ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi sudah bisa lah kalian pikir-pikir yang mana yang mau dipakai ya, apakah multiple choice atau yang essay. Kalau multiple choice tentu akan mencakup seluruh materi, tetapi jawaban sudah tersedia, tinggal memilih yang mana yang paling tepat. Tapi kalau dia dengan essay, nah ini mungkin harus menebak-nebak mana yang biasanya itu dilihat dari tingkat kesulitan lah ya, tingkat kesulitan. Mungkin kalau dia ujiannya secara essay mungkin akan diambil tingkat kesulitan yang menengah mungkin ya, 50% ke 75% tingkat kesulitannya. Tentu tidak akan diambil soal yang paling mudah, misalnya tingkat kesulitannya 25% atau mungkin yang tingkat kesulitannya itu 100% ya. Itu tidak, ya mungkin akan diambil tengah ya, antara 50 ke 75% lah tingkat kesulitannya. Baik, ada lagi? Nah, tadi ada 2 suara tadi ya, kalau tidak salah. Siapa lagi? Selain Awina, ada? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan sedikit lagi mungkin ya. Kalau masalah jurnal itu tinggal saudara lihat saja nanti. Ya. Nah, ini bukan hilang ya, tapi ada yang rusak. Barang yang rusak, atau ada barang yang diolah kembali, atau barang sisa. Ini kalau tidak salah dalam judul aslinya itu barang rusak ini spoilage, sedangkan yang diolah kembali itu adalah rework, sedangkan barang sisa itu adalah scrap. Ya. Nah, bagaimana pengertian dari masing-masing ini kita lihat sama-sama ya. Apakah sama dengan persepsi kita masing-masing ya. Oke, yang pertama adalah barang rusak, spoilage, yaitu unit yang setengah jadi ataupun yang sudah jadi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan dan yang dibuang atau dijual dengan harga murah. Nah, spoilage ini kita bisa lihat ya produknya ya. Umumnya saya kira di Medan juga ada yang toko yang menyediakan barang-barang spoilage ya. Jadi kalau misalnya baju mungkin ada kantongnya tidak ada sebelah gitu pokoknya, atau mungkin ada cacat di bagian tangannya atau di bagian tertentu lah ya, sehingga akhirnya dia tidak masuk sebagai produk yang normal ya, tapi dia sudah selesai ya. Atau di sini juga diartikan tidak hanya yang sudah selesai tapi yang setengah jadi. Tentu yang setengah jadi ini maksudnya adalah kalau proses produksi itu dilakukan lebih dari satu tahapan ya. Di tahapan pertama dia baru setengah jadi tapi tak sempurna ya. Kemudian tentu itu tidak akan masuk ke proses berikutnya karena dia sudah cacat di proses pertama. Atau dia berupa barang jadi ya, mungkin kalau dia 2 proses pertama oke, masuk ke proses kedua, kemudian selesai, tapi begitu selesai ada cacatnya ya. Itu yang dimaksud dengan spoilage atau barang rusak ya. Jadi tak sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kemudian ini kemungkinan dibuang atau kemungkinan dijual dengan harga murah ya. Dibuang atau dijual dengan harga murah ya. Jadi ini perusahaan yang menimbang itu. Tentu dia akan
melihat tingkat kerusakan ya. Kalau misalnya kerusakan itu besar, mungkin sekitar 50% ke bawah, 50% ke atas kerusakannya, nah ini kemungkinan akan dibuang saja. Tapi kalau kerusakannya sedikit ya, tetapi memang tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan, itu mungkin akan dijual dengan harga murah. Ya. Kalau saudara pergi ke plaza-plaza di Medan ini, ada itu toko-toko yang khusus menjual barang yang seperti ini ya, barang spoilage namanya. Kemudian yang kedua ada lagi barang yang disebut barang yang harus diolah kembali, rework. Jadi ini adalah unit produksi yang juga tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan, tetapi kemudian diperbaiki atau dijual sebagai barang jadi yang bagus, dan dijual sebagai barang jadi yang bagus. Jadi kalau misalnya tadi yang spoilage itu ya, begitu selesai proses, ternyata misalnya bajunya itu kancingnya seharusnya 5, yang terpasang cuma 3 gitu, 2 lagi belum. Nah ini bisa saja mungkin diputuskan perusahaan, oke, dijual dengan harga murah, ya, atau tidak dijual dengan harga murah, tapi di rework, ya, dipasang lagi 2 kancing, sehingga dia sempurna dan akhirnya bisa dijual sebagai barang yang normal. Nah itu dia yang rework. Jadi dengan begitu tentu ada penambahan biaya untuk mengerjakannya kan gitu, Sehingga kalau kita jual dengan harga 10.000 yang normal itu untungnya mungkin 20%, tapi dengan adanya rework mungkin tidak jadi 20% keuntungannya. Karena ada biaya tambahan yang kita keluarkan untuk mengerjakannya kembali. Itu yang rework. Sedangkan barang sisa atau scrap itu adalah barang sisa yang dihasilkan dari proses manufaktur suatu produk, ya. Jadi dia memang tidak terpakai ya. Barang sisa memiliki nilai penjualan total yang rendah dibandingkan nilai penjualan total produk. Barang sisa itu artinya memang tidak dipakai untuk proses yang tertinggal. Nah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah yang 3 tadi ya, barang rusak, barang diolah kembali, dan barang sisa. Oke. Baik, sebentar ya. Oke. Jadi untuk barang rusak ya kan, kemudian barang barang yang diperbaiki kembali atau rework, dan barang sisa itu ada sistem akuntansinya tersendiri ya. Walaupun dia hanya merupakan, ini tentu tidak merupakan bagian yang penting dari perusahaan, karena biasanya barang rusak itu tidak banyak ya. Barangkali dari 100% produksi yang rusak, mungkin paling tinggi 10% sudah tinggi sekali ya kerusakannya. Jadi oleh sebab itu ini merupakan tambahan saja ya. Oke, ada 3 tujuan yang ingin dicapai untuk akuntansi barang rusak itu. Pertama, untuk menentukan besarnya biaya kerusakan. Nah, jadi supaya kita bisa tahu berapa biaya kerusakan itu yang terjadi ya. Kemudian untuk membedakan antara biaya kerusakan yang normal dengan kerusakan yang tidak normal. Nah, nanti kita bisa lihat ada kerusakan normal, ada yang tidak normal. Kemudian untuk mengelola sekaligus mengendalikan dengan mengurangi biaya kerusakan. Dan biaya ini katanya harus diperlakukan secara khusus dan tidak begitu saja dimasukkan ke dalam biaya produksi. Ya, jadi kita harus lihatlah apakah itu ditambahkan ke biaya produksi atau tidak. Ini nanti tergantung pada bagaimana kondisi kerusakannya ya. Oke. Yang mana yang dikatakan dengan kerusakan normal dan kerusakan tidak normal? Kerusakan normal itu adalah kerusakan yang melekat dalam satu proses produksi tertentu yang muncul pada kondisi operasi yang efisien. Jadi dia beroperasi secara benar, secara efisien ya. Tetapi di sana ada kerusakan yang memang tidak bisa dihindari. Jadi itu artinya kerusakan normal itu sesuatu yang memang umumnya terjadi. Ya, kerusakan yang normal. Lalu katanya di sini manajemen akan menentukan
rata-rata kerusakan normal itu biasanya kalau ada proses produksi atau ada perusahaan yang menghasilkan produk tertentu, itu kalau kita konsultasi dengan manajemen pabriknya, ya, itu mereka akan bisa ceritakan ya kerusakan yang dianggap normal itu yang mana. Itu biasanya kebijakan perusahaan yang menentukan mana normal, mana tidak ya. Tapi umumnya adalah katanya itu yang memang melekat dalam proses produksi, ya. Kemudian biaya kerusakan normal itu biasanya dimasukkan ke dalam komponen biaya unit barang bagus yang diproduksi. Nah, kerusakan normal itu ya, itu masuk dalam perhitungan biaya produksi dari unit yang bagus. Karena katanya unit bagus tidak dapat dibuat tanpa membuat ada beberapa unit yang rusak. Jadi artinya memang dari 10 itu ada 1 yang rusak, itu mungkin kondisi yang normal lah. Ya, dalam operasi yang biasa. Jadi dengan demikian dia masuk di sana ya. Kemudian kerusakan yang tidak normal itu adalah kerusakan yang tidak melekat dalam satu proses produksi tertentu dan tidak akan muncul pada kondisi operasi normal. Jadi kalau operasinya biasa saja ya, dia tidak rusak ya. Mungkin kalau tadi kita katakan setiap 20 unit yang diproses itu ada 1 yang rusak, itu yang normal. Tapi tiba-tiba ada yang rusak lebih dari situ gitu. Misalnya jadi 3 yang rusak. Nah, ini apa yang menyebabkan kerusakan sampai 3 padahal yang normal itu hanya 1 gitu. Nah, itu yang dianggap tidak normal, yang kelebihan itu. Kerusakan tidak normal dianggap dapat dihindari dan dapat dikendalikan. Jadi kemungkinan ada mesin yang rusak ya, atau mungkin ada bahan baku yang tidak standar yang kita beli misalnya, itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan yang tidak normal. Nah, jadi misalnya perusahaan itu selama ini memproses bahan bakunya itu dengan kualitas bahan baku nomor 1 ya. Lalu kalau itu dilakukan prosesnya secara normal, dari 10 unit yang direncanakan itu yang bagus itu hanya 9, yang 1 tidak bagus, itu berarti normal. Tapi begitu satu saat mungkin ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, kualitas bahan baku nomor 1 itu tidak terpenuhi semua. Dari kebutuhan 100% kita hanya dapat 75%, 25% lagi terpaksa kita ambil bahan baku dengan kualitas di bawahnya. Nah, lantas begitu kita proses dari 20 itu ternyata yang rusak itu 3. Berarti di situ ada yang normal 1 ya, yang tidak normal itu 2. Kenapa tidak normal? Karena adanya bahan baku yang tidak standar tadi. Itu kemungkinan bisa terjadi. Itu masuk dalam kerusakan yang tidak normal. Kerusakan tidak normal dianggap dapat dihindari dan dapat dikendalikan ya. Jadi sepanjang dia misalnya tadi kesulitan bahan baku yang dapat 75% ya, supaya bisa mengendalikannya dengan baik agar tingkat kerusakannya tidak terjadi yang tidak normal, mungkin tidak usah ditambah dulu bahan bakunya, cukup yang 75% itu aja. Nanti kita tunggu dulu untuk mendapatkan sisanya, sehingga akhirnya kerusakannya kalaupun ada ya normal ya. Oke, unit kerusakan tidak normal dihitung dan dicatat dalam akun kerugian akibat kerusakan tidak normal. Ya, beda ya. Jadi kalau dia normal itu masuk dalam hitungan, tapi kalau dia tidak normal dikeluarkan. Dia masuk dalam akun tersendiri. Namanya kerugian akibat kerusakan tidak normal. Ya. Jadi katanya kalau laporan laba rugi dia diletakkan pada pos yang terpisah. Jadi ini extraordinary item ya. Extraordinary item pada laporan laba rugi. Ya, kerusakan-kerusakan yang tidak normal. Tapi kerusakan yang normal itu masuk dalam hitungan biaya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat dari sudut proses costing dan juga dari sudut job costing ya. Kita mulai dari proses costing dulu ya. Untuk barang yang rusak ini katanya unit kerusakan normal, yang normal ya, dapat diperhitungkan atau tidak diperhitungkan ketika menghitung unit output fisik atau sejenisnya dalam proses costing ya. Kemudian menghitung semua kerusakan itu lebih disukai. Jadi artinya begini, kalau ada terjadi kerusakan normal dan proses produksi kita dilakukan dengan
proses produksi yang memiliki ciri-ciri proses costing. Apa itu ciri-cirinya? Produknya dihasilkan homogen, seragam, ya kan? Kemudian produksinya berjalan secara terus-menerus, tidak terputus-putus karena dia tidak ditujukan untuk memenuhi pesanan, ya. Lalu unit yang satu dengan unit yang lain itu tidak bisa dibedakan, ya. Maka kalau yang seperti itu terjadi kerusakan normal, ya, katanya perusahaan boleh memilih memperhitungkannya pada unit output atau tidak sama sekali. Jadi boleh dihitung, boleh tidak. Tapi katanya di sini yang sangat populer itu adalah semua kerusakan itu diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Oke. Lalu untuk penentuan di mana tingkat kerusakan itu, di sini ada titik inspeksi katanya. Tahapan dalam proses produksi ketika produk diperiksa untuk menentukan apakah unit produk dapat diterima atau tidak, ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, saya nggak tahu apakah kalian pernah lihat, ya. Saya pernah masuk ke satu pabrik minuman, ya, teh botol Sosro. Kalau tidak salah ada pabriknya di Jalan Tanjung Morawa sana, ya, Jalan Tanjung Morawa. Saya pernah datang ke sana membawa mahasiswa D3, tapi bukan D3 ekonomi, ya, D3 swasta yang pernah saya coba pimpin. Kami ke sana untuk melakukan studi banding dan juga melihat bagaimana proses produksi yang terjadi serta berbagai aspek administrasi yang lain yang kita coba lihat. Saya pernah masuk ke situ. Saya melihat ada proses proses produksi untuk minuman botol itu, ya. Jadi yang saya lihat di situ ada dua proses yang terpisah kemudian bergabung menjadi satu. Ada satu proses untuk pembersihan dan penyediaan media. Maksudnya media di situ botolnya, ya. Jadi ada satu mesin di mana berbagai jenis botol-botol itu masuk ke sana. Kemudian di dalamnya akan dilakukan proses pembersihan oleh mesin, ya. Kemudian begitu masuk dia dicuci oleh mesin, kemudian keluar, ya. Keluarnya itu dia dengan berbaris gitu, dengan berbaris, ya, keluar dengan berbaris, dan di sana ada, seingat saya kalau nggak salah ada 2 petugas di situ, ya. Petugas di mungkin sekitar sekian meter dari mesin itu ada, sekian meter lagi ada 1 orang lagi. Itu mereka kerjanya hanya melotot aja, melototi botol, ya. Mereka pelototi botolnya itu, tengoknya, ya. Jadi tentu ada standar kebersihannya, ya. Jadi begitu keluar botolnya dari mesin cuci, itu ada, dia tengok udah memenuhi standar atau tidak. Dia tengok aja yang keliling itu kan. Jadi begitu nanti dia lihat ada yang tidak standar, itu dia ambil, dia keluarkan dari barisan. Dia tarik keluar, ya. Nah, begitu juga nanti di orang yang kedua, mungkin dia seleksi apa gitu, mungkin ada tingkat sompel mesin, sompel botolnya atau kebersihannya, enggak, kita nggak tahu, ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, jadi begitu selesai, dia seperti ban berjalan, ya. Begitu dia selesai dari si petugas kedua yang menseleksi itu akan langsung masuk ke sebuah mesin lain, di mana mesin yang lain itu melakukan proses untuk bahan yang diisikan, yaitu tehnya itu, ya. Di situ ada mesin, dan begitu dia masuk ke sana, ya, botolnya itu akan secara otomatis terisi, ya, terisi. Nah, begitu dia terisi, dia akan keluar ke jalur lain dan itu berbaris lagi, dan di sana ada 2 petugas lagi yang melihat, ya. Petugas itu akan melihat botol yang sudah berisi. Kalau yang 2 tadi melihat botol kosong, yang 2 lagi melihat botol berisi. Dia lihat mana yang tidak memenuhi standar, dia tarik. Tentu yang tidak memenuhi standar itu adalah standar isi, ya. Mungkin warnanya atau mungkin isinya, ya, yang kurang penuh dan sebagainya. Itu yang tidak memenuhi syarat dia tarik keluar. Nah, begitu dia sudah lepas dari 2 petugas yang mengecek isi, dia akan langsung masuk lagi ke mesin terakhir,
kalau tidak salah, ada mesin ketiga. Mesin terakhir itu hanya untuk memasang tutup. Ya, memasang tutup. Jadi begitu dia masuk ke mesin itu, lalu keluarnya sudah bertutup. Nah, di situ ada lagi petugas begitu keluar dari pemasangan tutup. Dan di situ kalau nggak salah saya cuma satu petugasnya, dia mengecek lagi, ya. Mungkin saya nggak tahu juga apakah pemasangan tutup botolnya atau isinya juga dilihat, itu nggak tahu. Tapi yang jelasnya dia mengontrol itu, ya, mengontrol itu. Nah, jadi ini yang kita mungkin bisa sebut titik inspeksi itu, ya. Jadi kalau misalnya dia keluar dari mesin dari mesin pencucian tadi, lalu tidak memenuhi syarat, ya, itu dikeluarkan. Berarti itu masuk dalam kelompok apa? Barang rusak, ya, barang rusak. Ya, kemudian masuk dia ke mesin kedua, pengisian isinya, ya, keluar dari situ. Nah, itu juga ada, tentu itu yang disebut dengan titik inspeksi, ya. Saya hanya mengatakan itu tadi, ya. Oke. Kerusakan biasanya diasumsikan terjadi pada tahap penyelesaian pada saat dilakukan inspeksi. Jadi ini tergantung pada perusahaan. Mungkin juga ada perusahaan yang hanya dia hanya melihat dari titik akhir saja, ya. Tetapi ada juga perusahaan yang cukup karena kalau untuk minuman itu kan cukup harus cukup selektif, ya. Pertama kebersihan botolnya, kedua kecocokan isi, warna, ya, maupun jumlahnya, ya. Oke, kita teruskan. Dalam proses costing untuk barang rusak ini katanya ada 5 tahapan yang dilakukan, ya, penanganan untuk barang rusak itu. Pertama katanya ini tentu dari sisi akuntansinya, ya. Tahap pertama itu menjumlah aliran unit fisik output, ya. Kita jumlahkan unit fisik outputnya itu, ya. Mengidentifikasi kerusakan normal ataupun yang abnormal, ya. Jadi di sini di tahap pertama perusahaan sudah memisahkan, oh ini kesalahan normal, ini cacat yang tidak normal, ya. Kemudian tahap kedua menghitung output dalam unit ekuivalen. Unit yang rusak dimasukkan ke dalam perhitungan unit output, ya. Unit yang rusak masuk dalam perhitungan unit output. Ini tadi yang kita katakan perusahaan bisa memilih, ya, apakah memasukkan unit rusak itu dalam perhitungan atau tidak. Nah, jadi kalau yang 5 tahapan ini tentu dia memilih memasukkan unit yang rusak itu dalam perhitungan, ya. Yang ketiga, menghitung biaya per unit ekuivalen. Keempat, menjumlahkan biaya total yang akan diperhitungkan, ya. Dan yang kelima, membebankan biaya total ke unit jadi, ya, unit rusak, ya, dan juga kepergian akhir dalam proses. Ini 5 tahapan yang bisa diterapkan pada sistem proses costing, ya. Dan kita tahu bahwasanya dalam sistem proses costing ini ada 2 metode, ya, yang harus kita gunakan kalau seandainya ada PDP awal, ya, ada PDP awal, masih ingat, ya, itu bisa pakai FIFO, bisa pakai harga rata-rata, ya. Nah, kalau dia pakai FIFO dan pakai harga rata-rata itu tahapannya sama saja, hampir tidak ada beda, ya. Kalau kita lihat yang rata-rata itu menjumlahkan unit fisik, kemudian menghitung unit ekuivalen, menghitung biaya per ekuivalen, kemudian menjumlahkan total biaya dan membebankan biaya total, ya. Begitu juga dengan FIFO, ya. Hanya mungkin dalam perhitungannya, ya, apa beda antara FIFO dengan rata-rata tertimbang, ya, dalam perhitungan biayanya, ya. Tapi kalau untuk terkait yang barang rusak itu sama, ya. Oke. Ini untuk yang spoilage tadi, yaitu barang rusak. Nah, bagaimana kalau kerusakan itu atau unit yang spoilage itu terjadi pada pada job costing. Tapi sebelum itu ada sedikit tambahannya. Untuk proses costing itu bisa digunakan standar costing. Jadi artinya dia tidak menggunakan data biaya yang sebenarnya, tapi menggunakan data biaya standar. Kedua metode sebelumnya dapat dimodifikasi, kan, dengan mengganti biaya aktual dengan standar cost.
Jadi artinya kalau dia digunakan standar cost tentu akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena dia sudah diketahui sejak awal. Tapi kalau dia menggunakan aktual tentu harus menunggu dulu kan gitu ya. Metode ini lebih sederhana karena biaya per unit ekuivalen tidak dihitung ulang ya. Biaya per unit ekuivalen adalah biaya standar cost per unit. Jadi tinggal melihat saja standar cost yang ada ya. Oke, itu yang untuk proses ya. Lalu bagaimana dengan job order? Nah, job order ini masih ingat cirinya ya. Dia hanya melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Jadi dengan demikian ciri produk dari satu pesanan ke pesanan lain itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau proses cost tadi sama terus ya, karena tidak ada terkait pesanan ya. Dan katanya prosesnya ini terputus-putus ya, terputus-putus. Jadi sistem job costing biasanya membedakan antara kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu dan kerusakan normal biasa yang disebabkan oleh seluruh pekerjaan. Ya. Jadi ada yang disebabkan pekerjaan tertentu, misalnya tapi kalau yang tadi itu bukan job costing ya. Kalau minuman apa tadi? Minuman dari botol sosro itu proses costing. Job order costing mungkin misalnya pembuatan mebel ya, katakanlah kursi. Ya. Jadi di sini dibedakan kerusakan normal itu disebabkan pekerjaan tertentu. Misalnya dalam pembuatan kursi itu kan ada kakinya ya. Mungkin dalam pembuatan kursi itu ada kerusakan. Atau kerusakan itu terjadi untuk seluruh pekerjaan terkait dengan seluruh tahapan, mulai dari pembuatan kaki, pembuatan tempat duduknya, sandarannya dan sebagainya. Ya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu. Ketika kerusakan terjadi karena spesifikasi pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut menanggung biaya kerusakan dikurangi nilai jual barang rusak. Ya, dikurangi dengan nilai jual barang rusak. Jadi artinya misalnya tadi di proses bahan baku berupa kayu ya, beruti, kemudian bahan-bahan lain untuk menghasilkan 10 buah kursi ya. 10 buah kursi. Lalu setelah dilakukan pembuatan kursi ya, ada terjadi kerusakan ya. Kerusakan itu kerusakan yang normal, artinya memang seringlah itu terjadi ya. Tapi terkait dengan pekerjaan tertentu ya. Misalnya kalau pembuatan kursi itu mungkin ada tahap pengukuran, mungkin tidak ya. Pemotongan ya. Ada tahapan pemotongan, ada kemudian tahapan perakitan, lalu ada tahapan penyelesaian ya. Nah, mungkin dalam tahapan pemotongan ini ada terjadi kerusakan ya. Nah, kalau di situ ada terjadi kerusakan katanya maka diperhitungkan pada tahap tersebut ya, dan dikurangi nilai jual barang yang rusak. Jadi artinya kalau 10 tadi mau dibuat, ternyata begitu dipotong ada yang salah potong mungkin ya, sehingga akhirnya yang masuk ke departemen berikutnya hanya 9. Nah, dan seterusnya ya. Oke, kerusakan normal yang biasa untuk seluruh pekerjaan, jadi artinya bisa kerusakannya itu di berbagai tahapan itu. Dalam sejumlah kasus, kerusakan dapat dianggap sebagai hal yang normal dalam proses produksi. Ya. Kerusakan ini dianggap sebagai biaya overhead manufaktur karena biasa untuk seluruh pekerjaan. Ya. Dalam pembuatan mebel, mungkin yang selalu sebagai kerusakan normal untuk seluruh pekerjaan itu adalah mungkin pengecatan ya. Pengecatan mungkin sering terjadi itu untuk semuanya ya. Apa? Enggak dengan salah diapit. Atau enggak dengan salah diapit? Enggak.
Jadi apa dilihat Ya udah. Oke, kerusakan ini dianggap sebagai overhead manufaktur karena biasa untuk seluruh pekerjaan. Jadi kalau ada kerusakan seperti itu, misalnya tadi pengecatannya yang tidak standar, ya ada yang mungkin agak tipis, ada yang tebal dan sebagainya. Itu dianggap sebagai kerusakan untuk seluruh pekerjaan. Ya, jadi itu tentu harus dibebankan ya ke overhead, ya ke overhead. Tarif overhead manufaktur yang dianggarkan memasukkan perhitungan tentang kerusakan normal ini. Jadi biasanya dalam overhead itu ada diperhitungkan kerusakan yang normal ya. Kemudian kalau kerusakan itu tidak normal, jadi artinya kerusakan yang memang tidak biasa terjadi. Misalnya karena ada mesin yang rusak, karena ada bahan baku yang tidak standar, memang sudah diketahui ya, tidak normal dia, maka kerugian bersihnya katanya dibebankan ke akun kerugian akibat kerusakan tidak normal. Jadi hampir sama antara job costing dengan proses costing. Biaya kerugian tidak normal tidak termasuk sebagai bagian dari biaya unit yang bagus, tapi kalau kerusakan normal masuk sebagai biaya unit yang bagus. Ya. Oke, kemudian job costing dan rework. Job costing dan rework. Mungkin ada muncul sedikit pertanyaan ya, kenapa kok barang rework ini, barang yang dikerjakan ulang itu tidak ada dikaitkan dengan proses costing, ya, tapi job costing yang ada. Kalau kita perhatikan bagaimana proses costing itu berjalan, rework itu tidak ada sebetulnya ya. Kalau ada yang rusak ya disingkirkan, kalau tidak rusak ya jalan terus, ya tidak mungkin diperbaiki. Kalau misalnya tadi ada minumannya yang minuman yang warnanya tidak standar ya, misalnya ada sedikit cacat di warnanya itu, misalnya agak kabur gitu ya. Nah ini memang tidak bisa di rework, tidak bisa ditambah lagi cat pewarna supaya dia bisa dihasilkan dengan bagus, tapi itu langsung dikeluarkan saja. Jadi tidak ada rework dalam proses costing, sepertinya begitu ya, tidak ada rework dalam proses costing. Jadi sama seperti kalau misalnya saudara masuk ke toko pakaian ya, di sana ada yang khusus disediakan tempat untuk barang-barang yang barang-barang yang cacat ya. Nah, barang-barang yang cacat itu kalau dia proses produksinya dilakukan secara proses costing ya, secara proses costing, maka yang rusak itu tidak akan jarang sekali dilakukan perbaikan ya, karena dia prosesnya berjalan terus ya, jadi tidak dilakukan rework. Jadi rework ini kelihatannya hanya dijumpai pada kasus yang biaya berdasarkan pesanan ya. Di sini katanya rework itu ada 3 jenis. Ada rework normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu. Biaya rework yang normal ini dibebankan pada pekerjaan tertentu. Jadi kalau misalnya pembuatan mebel kursi misalnya ya, di situ ada proses pemotongan, ada proses perakitan, menggabungkan semua, dan ada proses penyelesaian ya. Jadi kalau di sana ada terjadi kondisi yang tidak normal ya, kondisi normal karena ada pekerjaan tertentu, maka biaya, jadi misalnya dipotong, lalu ada bagian tertentu dari yang dipotong itu, misalnya dari 10 unit itu ada 2 unit yang pemotongannya tidak bagus ya, agak miring atau apa. Nah, itu akan diproses ulang di situ ya, kalau memang bisa diperbaiki ya, dan itu biayanya akan dibebankan pada tahapan pemotongan itu ya. Kemudian
mungkin juga di sini ada rework yang biasa pada semua pekerjaan, ya. Biayanya itu dibebankan pada overhead manufaktur. Jadi tidak dibebankan pada departemen itu, tapi dibebankan ke overhead manufaktur yang apa katanya dan tersebar ke semua pekerjaan melalui alokasi overhead. Jadi kalau dia rework normal ya pada semua pekerjaan itu dibebankan secara keseluruhan. Tapi kalau dia rework normal di pekerjaan tertentu maka dibebankan pada departemen yang bersangkutan. Kemudian rework yang abnormal ini dibebankan pada akun kerugian. Jadi bisa juga terjadi rework yang abnormal ya. Jadi itu artinya rework yang tidak biasa ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang tidak biasa sehingga harus dikerjakan ulang ya. Maka yang seperti itu katanya akan menimbulkan biaya dan biayanya itu dibebankan kepada kerugian ya pada akun tersendiri. Kerugian akibat rework abnormal. Oke. Kemudian untuk barang sisa, ya sedikit lagi nih. Tidak ada perbedaan yang dibuat untuk barang sisa normal dan abnormal karena tidak ada biaya yang dibebankan pada barang sisa. Barang sisa itu kan barang yang tidak kita pakai dalam proses produksi kan. Ya, jadi misalnya kalau perusahaan mebel tadi kan, perusahaan mebel itu menghasilkan misalnya dia mau membuat 10 buah kursi ya. Lalu untuk membuat 10 buah kursi itu dibutuhkan bahan baku berupa papan dan kayu misalnya katakanlah dalam angka yang biasa aja setengah ton gitu misalnya, setengah ton untuk membuat meja dan kursi sebanyak sekian ya. Lalu sesudah dilakukan proses ya, meja dan kursi yang dihasilkan tadi sebanyak sesuai dengan yang dipesan sudah siap, itu masih ada tersisa bahan. Apakah tersisa bahan itu dalam bentuk yang masih utuh atau mungkin sudah sisa-sisa potongan, itu semua kita sebut sebagai barang sisa ya. Ini katanya tidak ada dibedakan antara barang sisa normal dan abnormal karena tidak ada biaya yang dibebankan pada barang sisa. Perbedaan satu-satunya yang dibuat antara barang sisa yang disebabkan oleh sebuah pekerjaan tertentu dengan barang sisa yang disebabkan oleh seluruh pekerjaan. Jadi kita hanya membedakan apakah barang sisa terkait dengan pemotongan atau mungkin terkait dengan seluruh tahapan ya. Baik, kemudian ini aspek-aspek tertentu akuntansi untuk barang sisa. Di sini ada aspek perencanaan pengendalian karena barang sisa ini banyak terkait dengan perencanaan ya. Jadi kalau perusahaan membuat perencanaan secara matang ya dan dilakukan perhitungan dengan tepat, tentu jumlah barang sisa itu mungkin akan kecil. Ya, begitu juga kalaupun perencanaannya sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kalau pengendaliannya tidak dilakukan dengan baik, mungkin ya pekerjaannya sambil kerja, sambil ngantuk, atau mungkin sambil merokok, sehingga akhirnya ada yang tidak memenuhi syarat ya. Termasuk juga katanya pelacakan fisik itu menjadi titik perhatian ya, di mana terjadinya. Kemudian pembebanan biaya persediaan atau inventory costing, termasuk kapan dan bagaimana barang sisa tersebut mempengaruhi laba operasi. Jadi ini aspek-aspek dalam akuntansi yang terkait dengan barang sisa. Banyak perusahaan katanya sekedar catatan saja yang punya akun terpisah untuk barang sisa, untuk biaya barang sisa. Jadi artinya barang sisa itu adalah barang yang memang tidak dipakai untuk proses produksi, ya, untuk proses produksi. Ya. Jadi bukan sisa bahan baku ya, bukan sisa bahan baku. Kalau sisa bahan baku itu tentu bahan baku yang sama sekali tidak terpakai. Ini memang sudah terpakai, tetapi memang dia merupakan sisa dari proses yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa perlakuan lagi, yaitu untuk yang disebabkan pekerjaan tertentu atau seluruh pekerjaan. Dalam sistem job order costing, kadang-kadang juga melacak penghasilan dari barang sisa, karena barang sisa itu ternyata bisa dijual kan. Jadi kalau misalnya tadi sisa pemotongan kayu, sisa pemotongan kayu untuk pembuatan kursi, itu masih bisa dijual, ya.
Kita bisa lihat itu. Apalagi kalau seandainya pabriknya itu adalah pabrik pengolahan kayu menjadi papan. Nah, itu pasti banyak barang sisanya ya. Dan barang sisa itu umumnya bisa dijual ya. Dan yang kita tahu barangkali kalau dia sebuah pabrik kayu, barang sisanya itu bisa dalam bentuk apa namanya? Potongan-potongan kayu yang masih tertinggal. Itu mungkin bisa diolah dengan diracik ya, dengan diracik halus, kemudian dibuat satu apa namanya? Satu barang baru yang mungkin sering kita sebut sebagai yumen, itu yang dijadikan untuk meja-meja komputer ya, yang kelihatannya bagus sekali, kuat, tapi tak boleh kena air gitu ya. Begitu kena air ya langsung cair. Itu contoh daripada penggunaan barang sisa untuk apa namanya, produk yang lain. Jadi katanya jadi itu akan dilakukan hanya ketika pelacakan tersebut dapat dikerjakan secara ekonomis. Jadi perlu dilacak kalau memang tidak besar biayanya. Tapi kalau besar biayanya nggak usah dilacak ya. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada barang sisa. Malah justru barang sisa itu kalau seandainya bisa dijual, itu akan bisa menambah pendapatan ya. Pekerja misalnya di sini ya, menghasilkan barang sisa tersebut ya. Oke, kemudian barang sisa yang disebabkan oleh seluruh pekerjaan. Ini mungkin ya kalau dalam pembuatan kursi tadi ya mungkin dalam bentuk potongan kayu yang tertinggal atau mungkin dalam bentuk yang lain yang ada pada akhir ya proses. Semua produk menanggung biaya produksi tanpa berhak pada penghasilan dari barang sisa. Jadi artinya kalau barang sisa itu bisa dijual, maka itu menjadi pendapatan tersendiri yang disebut dengan pendapatan dari barang sisa. Saya kira di laporan laba rugi itu bisa kita lihat pada extraordinary items ya. Penghasilan dari barang sisa diharapkan akan diperhitungkan ketika settingnya lebih rendah daripada yang seharusnya. Jika saja anggaran overhead-nya tidak berkurang oleh penghasilan barang sisa yang diharapkan. Jadi artinya kalau ada hasil dari barang sisa itu ya, maka itu akan bisa menambah sebagai pendapatan ya. Jadi saya kira waktu kita membahas tentang atau belum ya, saya tak ingat joint product. Oh belum ya. Saya kira nanti waktu kita membahas joint product ini akan ketemu nih barang sisa. Ya, joint product dan joint process ya. Di sana ada nanti pada joint product itu ada dua jenis produk ya, ada produk utama atau main product dan ada produk sampingan atau by product. Yang by product inilah yang kita nanti samakan dengan apa yang disebut dengan barang sisa itu. Ya, by product itu bisa dijual dan hasilnya diperlakukan bagaimana, itu nanti ada aturan akuntansinya yang kita lihat pada saya kira sesudah mid kita akan ketemu masalah joint product. Oke. Kemudian pengakuan terhadap barang sisa itu pada saat produksi, dan kadang-kadang nilai barang sisa cukup material dan waktu antara penyimpanan dan penjualannya lama ya. Lalu perusahaan bisa membebankan biaya persediaan pada barang sisa pada perkiraan yang konservatif. Ini artinya perkiraan yang artinya tidak terlalu kalau seandainya dia menghasilkan pendapatan itu tidak dianggap sebagai pendapatan yang utama, tapi hanya pendapatan tambahan ya atas nilai realisasi bersih, sehingga biaya produksi dan penghasilan barang sisa tersebut diakui pada prodi akuntansi yang sama ya. Ini nanti secara lebih jelas kita akan bahas pada produk bersama dan konsep biaya bersama, alokasi konsep biaya bersama. Baik, saya kira mungkin itu materi yang kita bahas pada hari ini. Enggak tahu sudah ya, waktu kita memang masih ada. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Bertanya. Ya, kan?
Karis. Nama saya Karis Tompul 19050300100. Tadi pada slide barang rusak sama barang sisa kan Pak? Barang rusak dengan Barang sisa, ya, jenis-jenisnya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah barang rusak dan barang sisa itu untuk dijual kembali BOP-nya menggunakan BOP waktu sebelum rusak atau ada BOP tersendirinya Pak? BOP sama biaya konversi dan biaya bahan bakunya gitulah Pak pokoknya. Gimana tadi? Ada barang rusak, satu lagi barang sisa. Ya Pak. Ya, barang sisa terus. Itu penghitungan barang rusak dan barang sisa itu perhitungan bahan bakunya bagaimana Pak? Barang rusak itu kan begini, dia sebentar ya, kita coba lihat. Bukan rework ya, tapi barang rusak ya. Nah, ini yang artinya dia sudah mengalami proses, lalu mungkin sudah jadi atau mungkin belum jadi tapi rusak ya. Itu dia kan? Ya. Lalu yang ditanya tadi apanya? Itu perhitungan barang rusak itu bahan bakunya itu berapa Pak gitu? Bagaimana cara menghitung bahan bakunya, biaya bahan baku dari barang rusak itu Pak? Begitu Pak. Tentu untuk barang rusak itu perhitungan bahan bakunya kan bersama dengan barang yang bagus. Ya, bersama barang yang bagus. Ya. Jadi bersamaan gitu. Iya, ya. Jadi misalnya kita kalau katakanlah barang rusak itu kita lakukan dengan untuk produksi yang mempergunakan proses cost ya. Jadi bahan bakunya ada, tenaga kerjanya ada, lalu overheadnya ada, kemudian prosesnya selesai, lalu seharusnya dihasilkan 1000, ternyata yang dihasilkan 980, 20 rusak. Jadi tentu perhitungan bahan baku dengan overhead dengan yang lain-lain itu sudah dihitung sebelumnya bersama. Cuma karena dia rusak, dia harus dijual dengan harga yang lebih murah atau mungkin tidak dijual sama sekali. Jadi kalau begitu perhitungan biaya-biaya yang sudah ada itu sudah masuk dalam perhitungan secara keseluruhan. Ya. Oke, untuk barang sisa ini tentu itu adalah sisa barang yang sudah kita proses. Jadi artinya bahan baku sudah kita pakai, kemudian tenaga kerja sudah kita lakukan, lalu overheadnya, kemudian selesailah produknya. Begitu selesai produknya, ternyata sisa dari proses produksi itu masih ada tertinggal. Nah, itu yang disebut dengan barang sisa. Jadi kalau mau ditanya itu dia berapa biayanya, itu tentu juga sudah masuk dalam hitungan proses yang tadi sudah dilakukan. Nah, hanya karena dia tersisa, itu mungkin saja perusahaan bisa menjualnya atau mungkin menggunakan hal-hal yang lain. Nah, jadi kalau itu dia jual, tentu akan menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatannya itu bagaimana membebankannya? Mungkin dikurangkan ke dalam harga pokok produk tadi, atau mungkin diperlakukan sebagai pendapatan sampingan. Itu nanti dalam materi alokasi itu akan kita coba lihat ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Iya, silakan. Ini siapa? Saya Desi Julia. Desi ya? Iya. Saya ingin bertanya Pak, barang sisa itu kan barang yang udah dibuat gitu kan, tapi kan mungkin dalam penjualan itu dia tidak laku gitu kan? Oh, bukan itu yang dimaksud barang sisa. Barang sisa itu adalah setelah proses produksi selesai, ada yang masih tertinggal tetapi dia tidak dalam bentuk yang utuh sebagai bahan baku. Jika barang tidak laku itu masuk kemana dia berarti? Yang mana? Jika barang misalnya ini penjualan gitu kan, terus barangnya itu nggak laku gitu untuk dijual gitu. Oh, yang itu begini ya.
Kalau yang barang sisa itu begini, katakanlah perusahaan itu membuat kursi 10 buah kursi, ya kan? Menurut standarnya 10 buah kursi ini membutuhkan 20 keping papan umpamanya ya. Papan sajalah kita ambil dulu, nggak usah yang lain-lain. Disediakanlah 20 keping papan, lalu dibuatlah kursi. Lalu pada akhir proses kursinya sudah jadi sebanyak 20. Oke. Nah, kemudian ini kan papan-papan tadi kan diproses dengan memotong, mengetam dan sebagainya. Lalu sesudah selesai yang 20 kursi ini, ternyata masih ada sisa-sisa bahan yang tidak terpakai. Itu yang maksud dengan barang sisa. Oh, Ya, iya. jadi bukan yang tidak terjual. Ya, bukan yang tidak terjual. Oke, jelas ya. Nah, jadi barang sisa ini itu bisa diperlakukan perusahaan macam-macam. Mungkin dia jual juga. Ya, jadi kalau misalnya papan tadi kan ada potongan-potongan yang masih tertinggal, ya kan? Itu mungkin ada orang yang mau membelinya, ya. Misalnya perusahaan yang khusus membuat packing. Nah, maka bahan papan-papan sisa dari mebel itu bisa mereka pakai untuk itu. Karena dia tidak membutuhkan papan yang utuh gitu, tapi bisa papan sisa. Itu yang dimaksud dengan barang sisa. Ya, jadi itu bisa dijual oleh perusahaan atau bisa juga dihancurkan saja dalam perusahaan, itu nggak ada masalah ya. Tapi biasanya itu mereka akan jual supaya itu bisa menjadi tambahan pendapatan atau sampingan. Ya, itu yang dimaksud ya. Jika dalam penjualan terdapat barang yang tidak laku untuk dijual, terus rusak, itu masuk ke dalam barang rusak jadinya, Pak. Gimana? Barang yang tidak terjual? Iya, tidak terjual. Terus tidak kan lama-lama terjual itu kenapa? Yang bagus. Tidak terjual itu karena rusak? Enggak, pertamanya gini, ada perusahaan gitu kan, misalnya dia jual lemari gitu. Terus kan barangnya tuh udah jadi gitu kan. Terus yang satu ini tidak terjual gitu, tidak laku gitu misalnya. Terus Tidak lakunya karena apa? Karena rusak, bukan? Bukan sih, mungkin karena itu berarti menjadi persediaan barang jadi akhir, bukan itu yang dimaksud dengan barang sisa. menjadi Ya? persediaan barang akhir ya. Iya, iya. Jika dia rusak, jadi masuk ke perhitungan barang rusak gitu, Pak. Kalau yang tidak laku terjual tadi? Iya, terus kan lama-lama dia masa ininya kan jadi kemana ya, kualitas barangnya kan jadi berkurang gitu lama-lama, seperti lemari gitu kan, lama-lama entah dia berjamur gitu ya kan, terus entah kayunya gitu. Oh, yang seperti itu kan sebetulnya dia akan masuk barang jadi itu kan. Iya Jadi sih. misalnya dibuat 10 buah lemari, sudah jadi 10 buah lemarinya. Kemudian dijual, yang terjual hanya 9, yang satu tidak terjual. Berarti dia tidak berdasarkan proses, tidak berdasarkan pesanan tuh ya. Tidak berdasarkan pesanan. Karena kalau yang dipesan 10 tentu yang 10 itu akan diambil. Kecuali kalau seandainya dipesan 10, 9 itu bagus, satunya agak cacat sehingga si pemesan tak bersedia menerima. Itu masuk barang cacat ya, barang cacat itu bisa jadi di rework lagi ya. Tapi kalau seandainya dia sudah diproses secara normal 10 tadi, ternyata yang dijual hanya 9, yang satu belum terjual, yang satu itu masuk menjadi persediaan barang jadi akhir lah. Nah, kalau nanti dia tidak terjual terus sehingga akhirnya rusak, katakanlah dimakan rayap dan sebagainya, itu tentu perlakuannya berbeda lagi. Itu tidak masuk sebagai komponen barang rusak yang kita bahas ini. Gitu. Jadi perusahaan akan mengalami kerugian lah ya, atau gimana? Ya, barang yang tidak laku tentu akan mengalami kerugian. Mungkin perusahaan akan menjualnya dengan harga yang lebih murah barangkali. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan barang sisa di sini bukan barang yang sudah diproses secara normal menjadi barang jadi lalu tidak terjual, bukan itu yang dimaksud dengan barang sisa di sini ya. Tapi barang sisa di sini adalah sisa-sisa dari bahan baku yang sudah kita proses secara normal. Itu yang dimaksud dengan barang sisa. Oke? Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ya.
Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.